Assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Lagi kurang sehat Ibu lagi itu. Berapa hari makin sakit? Sudah 2 hari. Iya, memang cuaca sekarang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Iya Ibu habis kehujanan juga. Oh, habis kehujanan, mau pantas. Nah, sebelumnya ini ya, terima kasih karena kamu ini sudah mau memenuhi panggilan ibu untuk datang ke sini melakukan sesi wawancara. Sebelumnya ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin Salma ini belum terlalu tahu ya tentang ibu, karena di sini terbilang ibu ini masih guru baru di sini. Sudah berapa lama? Baru beberapa bulan, belum hitungan tahun. Jadi perkenalkan, nama ibu itu Nur Aziza. Di sini ibu tuh sebagai guru BK di sini. Jadi sekarang giliran di Salma untuk memperkenalkan diri. Salma dari kelas berapa, hobinya apa? Oh ya Bu, nama saya Salmawati. Saya dari kelas 11 2. Hobi saya menggambar. Oh, hobinya menggambar. Iya. Oke. Di sini ibu kan mendapat laporan dari guru mata pelajaran yang mengajar di kelasnya Salma. Katanya Salma ini sedang mengalami yang namanya stres akademik, betul? Iya Ibu. Ibu mau tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya Salma ini alami tentang stres akademik. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan wawancara yang mungkin sekiranya bisa Salma jawab. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa yang Salma ketahui dan pahami tentang stres akademik? Kalau stres akademik itu Ibu, terutama yang saya rasakan sekarang, semacam banyak sekali tuntutan tugas yang membuat saya itu kayak sulit untuk mengerjakannya dan stres karena banyak sekali menumpuk. Oh ya, oke. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya itu seberapa sering Salma ini mengalami yang namanya stres akademik? Kalau itu Ibu, saya cukup sering mengalaminya dan juga terutama saat mendekati ujian, di situ sudah sangat stres. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini apa faktor utama yang menyebabkan Salma ini mengalami yang namanya stres akademik? Kalau biasanya itu Bu, karena banyaknya tugas, terus juga tenggat waktunya itu mepet Ibu, deadline. Terus ekspektasinya juga orang tua sama guru-guru yang mengharuskan saya untuk harus supaya nilainya itu tinggi. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perasaannya Salma ini ketika mengalami tekanan tinggi dari mata pelajaran seperti itu? Kalau tekanan begitu Bu, saya sering merasa cemas, bahkan sangat cemas juga, terus bisa membuat saya menjadi lelah dan juga terkadang saya bisa kehilangan motivasi untuk belajar karena banyaknya tekanan. Terus bagaimana caranya ini Salma mengelola yang namanya stres akademik? Kalau itu saya sudah pernah mencoba untuk mengatur waktu dengan baik, terus juga dengan istirahat yang cukup, dan melakukan kegiatan yang saya sukai Bu, seperti hobi saya itu menggambar. Jadi kalau di sela-sela stres ini, jadi melakukan hobinya begitu di. Iya Bu, supaya hilang. Nah, apakah ada mata pelajaran atau tugas tertentu yang memicu atau menimbulkan stres pada Salma? Kalau mata pelajaran itu saya paling susah di pelajaran matematika sama fisika Ibu, karena di situ membutuhkan pemahaman yang mendalam dan juga banyak sekali soal-soal yang harus dihitung, baru saya di situ tidak terlalu. Nah, apakah Salma ini merasa mendapat cukup dukungan dari guru dalam mengatasi stres akademiknya? Terkadang iya juga Bu, ada beberapa guru yang mendukung, tapi ada juga guru yang terkadang kurang memahami tekanan yang sedang saya alami. Nah, selanjutnya itu seberapa besar pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman terhadap stres akademik yang dialami sama Salma? Lingkungan sosial itu sangat berpengaruh terhadap saya dan juga dukungan dari keluarga dan teman juga. Jika mereka mendukung saya itu bisa mengurangi stres saya Ibu.
bisa membuat stres saya bertambah. Nah, eh, apakah tekanan akademik ini pernah mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya Salma? Iya ibu, pernah. Waktu itu saya pernah mengalami sakit kepala dan juga sulit tidur akibat tekanan-tekanan akademik itu. Oh, jadi kesulitan tidur di akibat itu yang beban akademiknya begitu. Iya ibu, banyak sekali. Nah, apakah Salma ini pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau mengambil jeda untuk mengambil jeda dari pelajaran karena stres? Iya ibu, saya pernah berpikir seperti itu. Terutama juga saat saya merasa sangat kewalahan, saya tidak bisa mengatasi semuanya. Tapi terkadang juga saya terus bertahan berusaha. Oke, sekarang ibu mau minta pendapatnya Salma nih. Kira-kira apa saja strategi yang menurutnya Salma ini dapat diterapkan di sekolah atau untuk mengurangi yang namanya stres akademik? Kalau strategi Bu seperti tadi, misalkan membuat jadwal yang lebih fleksibel juga, terus mengurangi tugas berlebihan. Nah, tadi sudah ada yang Salma sebutkan tadi bahwasanya hobinya Salma itu menggambar. Nah, ini bisa mengurangi namanya stresnya Salma di ketika belajar. Nah, selain menggambar, kira-kira ada lagi tidak yang hobinya Salma selain itu? Ada Bu, kadang juga biasanya suka mendengarkan musik dan juga lebih bagus lagi kalau misal olahraga. Nah, menurut Salma nih, seberapa besar pengaruh teknologi, misalnya media sosial atau game, terhadap stres akademik? Teknologi itu bisa menjadi distraksi yang meningkatkan stres, tetapi terkadang juga bisa menjadi hiburan yang membantu saya untuk bisa lebih rileks. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, apakah ada harapan? Maksudnya apa harapannya Salma ke depannya terhadap sistem pendidikan dalam mengurangi tekanan akademik kepada siswa? Kalau itu menurut saya nih Bu, saya berharap sistem pendidikan itu bisa lebih fleksibel, terus juga bisa memberikan waktu untuk kita istirahat yang cukup, jadi tidak terlalu banyak tugas yang dibebankan kepada kita, dan lebih fokus juga pada kesejahteraan siswa daripada hanya mengandalkan hasil dari akademik. Jadi dapat ibu simpulkan bahwasanya kamu nih terkadang mengalami stres gara-gara banyaknya tugas dan ketika mendekati ujian, betul? Iya. Oke, mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Salma, mungkin bisa kembali ke kelas. Iya, terima kasih Bu. Permisi Bu. Assalamualaikum. Salam.